permasalahan berikutnya ini masalah kinematika ya. Benda yang sedang bergerak lurus. Jadi ceritanya gini, ada sebuah mobil bergerak lurus dipercepat dari keadaan diam dengan percepatan 5 meter per second kuadrat. Nah, kemudian setelah itu mobil bergerak dengan kecepatan konstan ya dalam beberapa waktu tertentu ya. Nah, setelah itu mobil mulai diperlambat ya dengan pelambatannya 5 meter per second kuadrat juga nih sama dengan percepatannya hingga pada akhirnya dia berhenti lagi. Ya, jadi kalau kita sketsakan nih kondisi soalnya supaya kalian jelas ya. Jadi ini perlu disketsakan untuk kasus soal seperti ini ya, khususnya soal cerita kayak begini. Jadi ada mobil, nah ini kita ilustrasikan ini mobilnya. Mula-mula dia kecepatannya, ini kita kasih nama V1 aja ya. V1-nya dia 0. Ya, kemudian dia bergerak, katakanlah bergerak lurus ke arah kanan. Nah, kemudian ini bergeraknya dia dipercepat ya. Dipercepat dengan percepatan. Nah, percepatan itu A ya. Percepatannya di 5 meter per second kuadrat. Jelas ini si mobil awalnya melakukan apa yang namanya GLBB ya. GLBB itu gerak lurus berubah beraturan nih. Kelas 10 kita udah belajar. Dan GLBB-nya tadi dipercepat. Nah, sampai menempuh jarak tertentu. Katakanlah sampai sini ya. Nah, sampai sini dia mengalami percepatan 5 meter per second kuadrat. Nah, sampai sini. Artinya nanti di posisi ini dia bergerak dengan kecepatannya ya kecepatan tertentu. Ya, katakanlah ini V2 aja ya. Cuman kita nggak tahu nih V2-nya berapa. Dan ini jarak yang ditempuh mobilnya ini nggak dikatakan berapa. Waktunya juga ya. Waktu dari kecepatannya 0 sampai kecepatan V2 ini dengan percepatan 5 meter per second kuadrat. Ini waktu tempuhnya sampai sini pun kita nggak tahu berapa. Ya, hanya datanya seperti ini aja. Nah, kemudian gini. Mobil tersebut kemudian ya setelah mencapai kecepatan di sini, dia bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, sampai sini ya. Anggap ini dia di sini dia bergeraknya konstan. Nah, sampai ya katakanlah sampai sini ya. Ini bergerak konstan. Ya, cuman jaraknya berapa kita nggak tahu juga, waktunya berapa, selama dia bergerak konstan juga nggak tahu. Yang pasti kecepatan di sini, di posisi ini, dan di posisi ini dipastikan sama ini V2 juga, karena kan dia konstan. Konstan itu berarti mobil melakukan gerak lurus beraturan. Ya, kecepatan konstan. Nah, kemudian keterangan selanjutnya setelah beberapa saat si mobil ini bergerak dengan konstan, kita nggak tahu waktunya berapa, mobil mulai diperlambat. Perlambatannya sama dengan percepatan awal yang 5 meter per second kuadrat ini ya. Hingga pada akhirnya dia balik lagi berhenti. Nah ini ya, jadi dari sini dia mengalami apa yang namanya perlambatan ya. Sampai pada akhirnya dia berhenti lagi. Ya, berarti kecepatan di sini ya sampai jadi 0 nih. Sampai dia berhenti. Ya. Nah, di sini perlambatan, nanti perlambatan dengan percepatan simbolnya sama-sama A. Nah, ini perlambatannya dikatakan 5 meter per second kuadrat lagi. Bisa ya dipahami, tapi jarak dari posisi ini sampai berhenti, waktunya ini nggak diketahui juga. Ya, nanti kita bagi aja ya. Nanti dari sini ke sini jaraknya kita kasih nama S1 aja. Sedangkan waktunya kita kasih nama T1 nih di bawahnya aja. Nah, kemudian dari posisi ini ke sini nih ya. Oke, yang GLB ya katakanlah jaraknya S2 aja. Sedangkan waktunya di sini adalah T2. Kemudian dari posisi ini, nah ini GLBB nih. Ini GLBB cuman dia diperlambat ya. Yang GLBB diperlambat. Nanti jaraknya kita kasih nama S3 aja. Waktunya nanti T3 di sini. Paham ya? Nah ini ada keterangan lagi di bawahnya nih. Bila kecepatan rata-rata mobil 20 meter per second. Jadi kalau dirata-ratain ya dari awal bergerak sampai pada akhirnya dia berhenti lagi nih. Itu dia kecepatan rata-ratanya adalah 20 meter per second kalau dirata-ratakan.
Dan waktu totalnya ini diberikan 25 detik itu dari awal dia bergerak sampai dia GLB, kemudian sampai dia berhenti lagi, ini dikatakan waktu totalnya 25 detik. Waktu si mobil ini bergerak. Nah, kita punya rumus ya, bahwa kecepatan rata-rata nanti disimbol begini ya. Ini kecepatan rata-rata ya, V bar. Itu adalah S total ya, per waktu total. Nah, ini rumus umum ya. Kecepatan rata-rata ya jarak totalnya dibagikan dengan waktu total. Sehingga dari persamaan ini kita bisa hitung dong S total atau jarak total mobil ini bergerak ya, tinggal kecepatan rata-ratanya kita kalikan aja dengan waktu total ya. Gampang ini. Jadi jarak totalnya tadi kecepatan rata-rata yang 20 dikalikan dengan waktu total 25. Ini kalau kita kalikan di 500 ya. 500-nya nanti 500 meter ini. Ya, satuan udah sistem internasional semua. Ya, artinya jarak total tuh dari awal bergerak sampai dia berhenti lagi nih. Ini dikatakan menempuh jarak 500 meter. Sedangkan waktu totalnya tadi yang 25 second ya. Ini kita kasih keterangan aja. T total ya. Ini sama dengan 25 second. Nah, ini yang perlu kalian analisa. Gini, ini masalah yang S1 dan S3. Ini dipastikan sama. S1 dan S3 dan T1 dan T3-nya juga pasti sama. Kenapa? Karena gini, ini kan awal mobil bergerak dengan kecepatan 0 dari diam ya. Kemudian dia bergerak dengan percepatan 5 meter per second kuadrat menempuh suatu jarak tertentu. Sampai nanti kecepatannya V2. Coba kalian perhatikan yang ini nih, kondisi ketiga nih. Ini dari V2 yang sama. Kalau tadi kan dari 0 sampai V2. Nah, ini dari V2 sampai 0. Ya, ini kebalikan aja sih. Yang ini dipercepat, ini diperlambat. Cuman awalnya ini V2 sampai pada akhirnya dia berhenti. Perbedaan dengan yang kondisi pertama, awalnya 0, bergerak sampai kecepatan V2. Ya, percepatan dan perlambatannya nilainya sama. Sama-sama 5. Ya, dan ya ini tadi sampai berhenti. Artinya kesimpulannya sama, ini dipastikan. Antara S1 dan S3 itu dipastikan jaraknya sama. Cuman berapa jaraknya kita nggak tahu. Kita hanya bisa simpulkan S1 sama dengan S3. Nah, kemudian T1-nya juga dia sama dengan T3. Waktunya pasti sama. Karena kebetulan percepatan dan pelambatannya ini sama. Ya, ini yang mencirikan kenapa kita bisa simpulin jaraknya sama, waktunya sama. Nah, itu logika berpikirnya. Nah, kemudian dari data yang jarak total 500 meter nih. Ini kita bisa simpulkan nantinya S1 ya ditambah S2 ditambah dengan S3 ya itu sama dengan 500 tentunya. Jarak total kan 500. Nah, nanti gini aja, karena S1 sama dengan S3, nanti yang S3 kita bikin S1 aja ya. Boleh ya, S1 sama dengan S3. Berarti yang S3 kita bikin S1. S1 tambah S1 ini jadi 2S1 ditambah S2 sama dengan 500. Nah, dari sini kita bisa dapat satu persamaan bahwa S2 itu adalah 500 dikuranginya dengan 2S1. Ya, kita simpen dulu persamaan ini. Nanti kita lihat ya pertanyaannya ini kita belum baca nih pertanyaannya ya. Oke, sementara kita simpen dulu ini persamaan. Ya, oke, bahwa S2 sama dengan 500 min 2S1. Kemudian dari yang waktu. Ya, waktu 1 ya, T1 ini yang waktu dia melakukan GLBB dipercepat. Ditambahnya dengan T2, T2 itu yang waktu mobil melakukan GLB. Ditambah lagi dengan T3, waktu mobil melakukan GLBB diperlambat tadi ya, yang T3 ini. Nah, ini akan sama dengan si waktu total ini, 25 second ya, 25 aja. Dan tadi T1 sama dengan T3, kan ini ada keterangannya ya. Artinya yang T3 ini kita boleh dong kita ganti jadi T1 aja nih. Ya, jadi bikin T1-nya jadi 2 nih. Jadi 2T1 ditambah T2 sama dengan 25, sehingga T2-nya itu sama dengan 25, nanti dikurangi dengan 2T1. Nah, ini. Ya, ini dapat persamaan kedua. Kita simpen dulu. Oke, kita ke soal lagi ya, ke pertanyaannya ini. Ini yang jadi pertanyaan nih, kita belum baca ya.
mobil tadi bergerak dengan kecepatan tetap. Bicara kecepatan tetap, nah ini waktu kondisi kedua nih. Mobil bergerak dengan kecepatan tetap selama berapa detik? Artinya, ini yang jadi pertanyaan T2. Ya kan? Waktu yang ditempuh mobil, waktu bergerak dengan kecepatan tetap, atau waktu bergerak dengan, ya ini kondisi GLB, gerak lurus beraturan yang ini nih. Ini yang jadi pertanyaan T2. Paham ya? Nah, mencari T2, kita kan bisa pakai rumus GLB. Rumus GLB itu kan S sama dengan V kali T ini. Ini rumus kalau benda melakukan GLB atau kecepatannya konstan. Artinya S-nya ya S2, sesuaikan. V-nya ya V2, T-nya ya T2. Ya, waktu GLB ini kan S-nya S2, V-nya V2, T-nya T2. Bisa ya dipahami? Nah, ini. Dari sini kita bisa gunakan data-data yang tadi kita dapatkan. Beberapa persamaan, makanya kenapa tadi kita buatkan persamaan seperti ini nih. Ya, S2 itu adalah 500. Nah, ini kita substitusi aja. S2 langsung gantikan. 500 min 2S1. Ya, sedangkan V2-nya di sini kita belum tahu. Tulis ulang aja V2 ya. T2, nah ini 25. Nah, 25 dikuranginya dengan 2T1. Nah, itu T2. Bisa ya dipahami sampai sini? Ya. Nah, kelanjutannya kelihatannya nih, ini yang V2 ini kelihatannya harus kita carikan juga nih persamaannya. Nah, ini untuk cari V2 ya. Kita ambil dari kondisi pertama aja nih, yang GLBB dipercepat. V2 itu adalah kecepatan akhir waktu benda ini melakukan GLBB dipercepat ya. Waktu mobil melakukan GLBB dipercepat, V2 adalah kecepatan akhir. Kita mengetahui kecepatan akhir GLBB dipercepat, rumus ya, ini masalah gerak lurus harusnya nggak boleh canggung. Itu adalah V0 ditambah A dikali T. Ingat, kalau percepatan ini tandanya ditambah. Nah, VT di sini ya sama dengan V2-nya, ya kan? V2 kecepatan akhir waktu mobil melakukan GLBB dipercepat. V0-nya sih ya 0. Tadi kan kecepatan awal mobilnya dia 0. Ditambah dengan, nah, si A-nya yang 5 ini kan. 5 dikali T-nya ya T1. Ini kan. Waktu GLBB dipercepat, T-nya yang T1 ini. Bisa ya dimengerti, sehingga kesimpulannya di sini V2 itu adalah 5 dikalinya dengan T1. Nah, nanti yang 5 kali T1 kita bisa taruh sini nih. Ya, jadi ini kalau kita tulis ulang, 500 min 2S1 sama dengan, nah, V2-nya kita ganti jadi 5 dikali T1 dikali, nah, ini 25 dikuranginya dengan 2T1. Sampai sini diharapkan kalian memahaminya ya. Nah, permasalahan yang ini S1 nih. Ini variabelnya masih 2 ya, S1 dan T1. Ya, tapi setidaknya ini variabel udah berhasil kita ini minimalkan ya. Tadi awalnya variabel ada 3 nih. Ada S1, V2, ada T1. Nah, ini V2 udah kita ubah menjadi T1. Nah, tinggal yang S1 nih. S1 itu adalah jarak. Jarak yang ditempuh mobil waktu melakukan GLBB dipercepat. Kita punya rumusnya juga. S1 itu V0 dikali T, ini GLBB dipercepat ya, ditambah setengah AT kuadrat. Diharapkan ini rumus kalian udah nggak canggung. Ya, ini di gerak lurus ada. Kalian bisa lihat ya. Paket kelas 10 nanti kalian bisa buka. Ya. Nah, V0-nya ya 0. Tadi kan GLBB dipercepat, kecepatan awal dia 0. Oke, langsung kita taruh di sini. Bahwa V0-nya 0 dikali T ya 0. Langsung aja ke setengah AT kuadrat ya. Setengah dikali A-nya yang 5 ya. Dikali 5 nanti dikali, nah, T-nya ya T1 ini. T1 kuadrat. Bisa ya dipahami, sehingga ini kesini lagi ya. Ini jadi 500 kita tulis ulang. Dikurangi 2 dikali, nah, S1-nya kita ambil yang ini nih. Satu kesatuan nih. Ya, S1-nya adalah setengah dikali 5 dikali dengan T1 kuadrat. Nah, ini S1-nya ya. Kita gantikan sama dengan, nah, yang ruaskan ini kali silang aja. 5T1 kali 25 jadi 125 T1. 5T1 yang sama kali min 2T1 itu min 10. Min 10-nya jadi T1 kuadrat ya. T1 kali T1 di sini. Kelanjutannya ini 500 kita tulis ulang. Nah, ini 2 bisa coret ya.
Negatif tulis lagi. Negatifnya 5T1 kuadrat. Sama dengan 125 T1 min 10 T1 kuadrat. Kalian bisa perhatikan ya. Ini muncul bentuk persamaan kuadrat variabel T1. Artinya menyelesaikan persamaan kuadrat kita nolkan salah satu ruas. Ya udah yang ruas kanan kita nolkan. Yang min 10 T1 kuadrat pindah ruas nanti ditambah dengan min 5 T1 kuadrat ya. Ini jadinya 5 T1 kuadrat. Kemudian yang 125 T1 pindah ruas ini jadi min 125 T1 terakhir tambah 500. Yang terjadi ini kita kecilin dulu aja angkanya. Dengan cara kita bagikan 5 persamaan kuadrat ini. Sehingga ini jadinya T1 kuadrat. Minnya 125 bagi 5 ini 25. T1 ditambah 500 bagi 5 ini. 500 bagi 5 100 ya. Sama dengan 0. Kelanjutannya ini bisa kita faktorin nih. T1, T1. Dipastikan pasangan angka ini 20 dan 5. Dan ini min sama min dipastikan. Min 20, min 5, min 25 dikaliin plus 100. Kita dapat dua nilai T1 ya. T1 min 20 sama dengan 0. T1-nya 20. Kemudian T1 min 5 sama dengan 0. T1-nya 5. Ingat, yang ditanya bukan T1, tapi tadi T2 ya. Waktu yang ditempuh mobil waktu melakukan kecepatan tetap atau GLB. Nah, ini yang ditanya. Artinya, udah dapat T1, T2 bisa kita hitung dong. Pakai persamaan yang ini nih. Tadi, T2 ini sama dengan 25 dikuranginya dengan 2T1. Nah, cuman gini. Untuk T1 yang 20 ini nggak mungkin. Kalau kita ambil T1 yang 20, kita taruh sini nih. 2 kali 20 aja udah 40. 25 kurang 40 nanti menyebabkan T2-nya negatif. Nggak mungkin dong. Kalau waktu negatif itu nggak mungkin. Jadi artinya kita jangan ambil yang T1 sama dengan 20. Memang tadi sempat kita dapat 2 nilai T1. Ya, tapi yang 20 nanti nggak memenuhi. Ya, ambil yang T1 sama dengan 5, substitusi ke sini untuk cari T2-nya. Jadi T2 di sini 25 dikurangi 2T1. T1-nya 5. 2 kali 5 ya 10. Dapat T2-nya 15. 15-nya second. Selesai. Nah, inilah waktu yang ditempuh mobil waktu melakukan GLB. Dia 15 second ya. Nah, ini analisanya cukup rumit ya. Tapi ya harus dipahami konsep masalah GLB, GLBB, nah seperti ini. Ya, jadi ya ini tipikal soal SBMPTN ya seperti ini ya. UTBK SBMPTN ya perlu analisa yang tajam di sini. Oke, sip.